Indonesia sangat beragam, agama, suku, bahasa. Jangan sampai orang Kristen itu malah memicu perpecahan di tengah-tengah umat beragama. Jangan saling menantang, jangan saling menghina, merendahkan, mengejek orang yang beragama berbeda. Gak usah saling mengata-ngatai, kita harus saling mengasihi, katakan amin. Jangan sampai orang Kristen menolak perbedaan. Karena Tuhanlah yang memberikan keberagaman menjadi harta bagi bangsa kita. Karena beda itu indah. Amin. Seperti Tuhan menciptakan kita semua berbeda, tapi kita bisa sama-sama ada di sini. Jadilah pembawa damai dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda hidup, di gereja manapun Anda berjemaat. Jadilah pembawa damai, jangan membawa perpecahan yang membuat orang merasa saya aliran ini, saya aliran itu, saya golongan ini, saya pengikut itu. Jangan. Kita sebagai orang percaya harus berkontribusi dalam kesatuan bangsa. Karena Tuhan kita sama. Amen. Saya akan khotbah tentang beda itu indah. Saya percaya khotbah ini pewahyuan dari Tuhan. Karena semalam saya capek sekali penerbangan dari Jayapura itu. Saya dari sana jam 7 pagi Jakarta. Baru tiba itu sore, kami sampai rumah sekitar jam 5.30 sore. Lelahnya luar biasa karena penerbangannya seperti dari Australia ya. 6 jam plus transit di Makassar. Dan saya sudah mandi, sudah keramas, pikir harus siapin firman nih, gak boleh enggak nih. Tapi gak sanggup, capek banget, saya paksa tidur sebentar. Tapi tidur 1 jam kurang, saya sulit bangun. Nah di saat saya setengah-setengah tidur dan bangun, Roh Kudus terus membisikkan firman ini di telinga saya. Dan saya ingin sampaikan buat saudara. Beda itu indah, katakan kanan kirimu, beda itu indah. Seperti saya dan suami saya berbeda, tapi kami katanya pasangan yang indah, amin. Saya sangat bersyukur buat perbedaan yang ada karena kalau tidak ada suami saya yang berbeda sama saya tidak akan sanggup menjalani semua panggilan yang Tuhan taruh di hidup saya. Pastor Jojo sangatlah ramah, sangatlah murah hati, sangatlah baik hati. Dan dia selalu senang ketemu siapa aja, berbicara dengan siapa saja, berbeda dengan saya yang kaku ketemu orang baru, gak bisa bicara. Dan dia tegur saya keras dan bilang gini, kalau kamu itu tidak mau ketemu orang, nanti orang gak mau support Tangan Pengharapan, dia bilang gitu. Bukan apa-apa, karena suami saya ini jago banget ngomong. Dia selalu bilang saya yang fasilida, saya bilang fasilida karena pengurapan. Sehari-harinya Anda bisa lihat betapa dia bisa ngobrol sama orang di mana saja dan siapa saja. Dan selalu membuat saya terpesona. Kamu ngomong apa sih sayang? Saya gak pernah bisa jadi sama seperti dia. Dan bagaimana karya Tuhan dinyatakan dengan begitu luar biasa lewat perbedaan yang ada. Demikian juga dengan kita semua. Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Saya punya anak kembar identik, 1 telur. Yang totally different, sangat-sangat berbeda. Bayangkan, untuk anak kembar identik saja Tuhan ciptakan begitu unik dan spesifik. Kalau Anda dan pasangan berbeda, itu biasa. Karena Tuhan tidak menciptakan satu orang pun sama. Mungkin mirip bisa, sama tidak. Yang terjadi gini, kita seringkali tidak bisa menerima perbedaan. Kebanyakan kita tuh kurang suka sama orang-orang yang beda sama kita. Makanya ada istilah, burung selalu terbang dengan sejenisnya. Kalau nggak sejenis, nggak suka terbang sama-sama. Kita kurang nyaman, kita kurang suka dengan orang-orang yang beda sama kita. Nah, saya temukan bahwa sesuatu yang berbeda kadang-kadang bisa jadi masalah. Contoh, kita bahas 3 kasus. Contoh yang pertama, perbedaan status sosial. Orang kaya kurang suka bergaul dengan orang miskin. Mungkin karena rasa tidak nyaman aja karena perbedaan ini. Dan ada orang-orang kaya yang merasa mereka tidak sederajat. Yang kedua, orang miskin juga tidak suka, kurang suka bergaul dengan orang kaya. Meskipun banyak orang miskin yang senang dekat dengan orang kaya karena kecepatan berkatnya, tetapi tidak nyaman dengan perbedaan itu. Saya yakin orang-orang yang tidak kaya tuh berpikir dalam hatinya, gimana ya kok dia bisa kaya raya gitu.
Semua orang pengen kaya tapi nggak tahu gimana caranya. Semalam anak laki-laki saya, meskipun capek sebagai mama yang sayang anak, saya anterin dia ke Moi. Saya anterin dia di jalan, kami ngobrol berdua. Dia bilang gini, Mama, gimana ya caranya ya orang tuh bisa kaya banget gitu, dia bilang. Sampai bisa punya pabrik, dia bilang, bisa sampai ekspor import. Itu mulainya dari mana ya? Nah maklumlah ya, karena mamahnya bukan pengusaha, jadi saya juga gak mau sok tahu. Saya bilang ya Tuhan buka jalan buat tiap orang beda-beda. Saya bilang nanti kamu tanya aja sama orang-orang pengusaha, mama kurang paham juga. Saya yakin bahwa kaya miskin di mata Tuhan tuh sama. Cuma kepercayaan dari Tuhan yang beda-beda. Ingat Tuhan memberikan kepada kita talenta sesuai kesanggupan masing-masing. Amin. Nah, kasus apa lagi yang membuat orang tuh kurang suka sama orang yang beda sama mereka? Perbedaan pendapat dan pandangan. Seringkali kita gak suka sama orang yang beda pandangan sama kita. Beda prinsip, beda pendapat. Kebanyakan orang tua kurang suka sama perubahan-perubahan yang dibuat oleh anak-anak muda. Makanya ketika di sebuah gereja, ketika anak-anak mudanya tuh punya ide-ide baru gitu ya. Mulai bikin sesuatu yang beda gitu. Nah biasanya kaum senior kurang dukung. Nah di gereja ICI karena itulah kami memberikan ruang seluas-luasnya buat anak-anak muda berkarya. Anda akan lihat bagaimana mereka yang membuat acara untuk 17-an hari ini begitu luar biasa. Tentunya karena youth pastornya juga luar biasa ya. Nah kami berani bayar harga untuk anak-anak muda dari kids, teens, dan youth. Dengan menyewa lahan seluas 600 meter di dekat lobi eskalator, lobi 2 di depan sini. Karena gereja ICI sangat sempit dan kita kekurangan ruangan untuk sekolah minggu dan youth dan teens. Bapak Ibu pasti paham kan? Padahal gereja-gereja tahu bahwa Bapak Ibu juga sadar bahwa persembahan yang kita terima dari kids, teens, dan youth bisa dibilang hampir tidak ada. Bisa paham ya? Kecil sekali. Tapi gereja ICI nggak cari untung. Kita pengen anak muda harus ke gereja. Anak muda harus balik lagi ke gereja. Tiap kali kami bikin 60 minute worship di kota-kota, saya selalu nangis waktu lihat anak muda itu banyak banget sampai duduk di karpet di depan mimbar sini, di depan panggung gereja. Penuh dengan anak-anak muda, saya senang sekali. Biarpun saya dijuluki pendeta percintaan, gak apa-apa terserah lu lah, yang penting bikin anak muda ke gereja. Karena gini, saya sudah keliling 15 tahun ke gereja-gereja dan saya saksikan anak muda meninggalkan gereja. Bagi anak muda, gereja gak relevan. Dan kalau mereka bisa balik lagi ke gereja, Anda tahu ada satu kesaksian yang luar biasa. Di Jayapura, di malam yang sama di mana kami bikin 60 minutes worship, sedang ada konser gak jauh dari situ. Konser men. Tapi anak-anak muda itu memilih datang ke ibadah 60 minutes worship di gereja. Bukankah Tuhan luar biasa? Kemuliaan buat Tuhan kita. Anda harus senang kalau lihat anak muda lebih memilih ke gereja cari Tuhan, memuji Tuhan, dengar khotbah daripada gegap gempita di dunia malam. Amen. Saya kalau bisa pengen bikin game center supaya anak-anak kita jangan main game di internet, mainnya di sini. Jangan di kafe-kafe, mainnya di sini. Supaya mereka berada di komunitas yang sama. Anak-anak Tuhan, di situ kita pasang orang-orang. Jangan sampai main game yang gak baik. Jangan sampai mereka ngomong jorok. Anda tahu kan kalau anak-anak udah main game teriaknya apa? Yes, yang setuju orang tua sama bilang ngangguk-ngangguk. Support dong pembangunan gereja di depan ya. Itu buat anak-anak Anda. Amen. Meskipun kami harus nambah sewa yang sangat banyak. Tapi saya percaya inilah investasi bagi generasi. Masa depan bangsa ini ada di generasi. Kita harus support anak-anak kita. Amen. Kita seringkali gak suka sama perbedaan. Makanya yang tradisional gak suka sama yang modern kan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang beda bikin masalah. Ada lagi berikutnya. Kebanyakan kita gak suka sama orang yang beda suku, beda ras. Banyak orang yang gak nyaman ketika lihat ada orang yang beda warna kulit sama dia. Rambutnya rada-rada beda, kemudian gayanya rada-rada beda. Terjadilah diskriminasi rasial yang kita sebut dengan rasisme atau color bar, perbedaan warna kulit.
Bahkan kita temukan bukan pernikahan beda ras dan suku di Indonesia masih ditentang oleh banyak keluarga. Mari saya kasih arti kata rasis. Rasis adalah suatu sikap permusuhan atau penghinaan secara sistematis terhadap individu atau kelompok individu tertentu berdasarkan kebangsaan, warna kulit, asal usul, asal kebangsaan atau etnis. Kita akan jadi rasis ketika kita tidak suka sama mereka. Hanya karena mereka beda warna. Jujur aja lah. Kalau begitu ada yang warna kulitnya lebih gelap terus tiba-tiba di sebelah kita gitu, kita langsung penuh kecurigaan. Langsung lihat, langsung tarik tas. Sedikit banyak saya saksikan ada. Saya punya anak-anak saat ini dari berbagai suku. Saya punya anak dari Papua, saya punya anak dari Nia, saya punya anak dari Mentawai, saya punya anak dari Sumba, dari NTT. Saya nggak pandang mereka beda. Saya makan apa, mereka makan apa. Pertama kali saya ke Indonesia, saya dikasih tahu sama orang yang mengasihi saya. Saya percaya orang tua itu baik, pasti mengasihi saya. Kamu jangan royal-royal ya. Kalau sama pembantu, beliin berasnya yang lebih murah aja. Indomie yang lebih murah aja. Saya nggak bisa begitu. Dari dulu saya sama suami, selalu perlakukan semua orang sama. Saya bilang begini, Firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu kehendaki orang perbuat sama kamu, perbuat demikian. Kita nggak boleh beda-bedain orang, amin. Tuhan gak suka kita beda-bedain orang karena ras, suku, dan bangsa mereka. Kita belajar di firman Tuhan, Roma 3 ayat 29. Baca sama-sama. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang yang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Roma 10 ayat 12, kita baca lagi. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kenapa Rasul Paulus membicarakan hal-hal ini? Karena waktu itu bangsa Yahudi percaya bahwa Allah adalah milik mereka. Kalau kami ke Israel, guide lokal yang menjelaskan kepada kami berkata bahwa orang Yahudi itu gak suka membagi Allah mereka dengan bangsa lain. Mereka percaya bahwa Allah cuma satu dan itu punya orang Yahudi gitu. Nah, di zaman murid-murid Yesus pun, ketika mereka memberitakan Injil, Rasul Petrus dan teman-temannya, mereka hanya memberitakan tentang Yesus kepada bangsa Yahudi. Sampai di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 36, kita gak punya banyak waktu. Jadi Anda tolong baca di rumah, Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 36. Judul perikopnya Petrus dan Kornelius. Tuhan memperlihatkan kepada Petrus bahwa ia juga mengasihi bangsa lain. Luar biasa sekali, ternyata Kornelius yang notabene orang Itali, dia cinta Tuhan, dia takut Tuhan. Dia hidup dalam kebenaran meskipun dia belum percaya Yesus. Kenapa dia belum percaya Yesus? Karena murid-murid Yesus hanya memberitakan Injil tentang Kristus kepada bangsa Yahudi. Akhirnya Tuhan menggerakkan Petrus untuk memberitakan Injil kepada Kornelius. Dan roh Tuhan juga berbicara kepada Kornelius untuk mencari Petrus. Dan luar biasa, Tuhan membuat Petrus mengerti bahwa dia tidak membedakan orang. Dan bahwa Tuhan adalah Tuhan bagi segala bangsa. Dan Tuhan mau mereka juga mendengar tentang Kristus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara katanya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan tidak mau kita beda-bedakan orang berdasarkan suku bangsanya. Amen. Dia adalah Tuhan dari semua orang. Nah sekali lagi, satu lagi. Tuhan tidak mau kita membeda-bedakan orang dari status sosial. Kita belajar dalam Yakobus 2 ayat yang pertama. Jangan memandang muka. Sama-sama, saudara-saudaraku. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan
memandang muka. 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. 4, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? 6, tapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. 9 sama-sama. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Tuhan gak senang kita lebih hormat sama orang kaya dan menghina orang miskin. Katakan sama-sama, semua orang sama. Miskin dan kaya itu sama. Tidak boleh memandang rendah orang susah. Dan tidak boleh hanya menghormati orang kaya. Sadar tidak sadar kalau kita semua mau jujur. Ada seperti itu di hati kita, bukan? Kita lebih respect, lebih sungkan sama orang kaya daripada orang susah. Kalau sama orang susah tuh kayak kita bisa manggil nama aja gitu. Giliran orang itu kelihatan lebih berduit, kita panggilnya Pak, Bu, gitu. Nah ini satu-satunya hal di hidup saya yang saya jaga banget dari dulu. Saya harus baik sama semua orang. Gak boleh milih-milih kaya miskin. Kalau ada yang bilang, Bu Heni mah bertemannya sama orang kaya aja. Saya cuma mau bilang, kamu gak tahu apa-apa. Saya percaya bahwa Pancasila merupakan pewahyuan yang Tuhan berikan bagi pemerintah di bangsa kita. Luar biasa bagaimana Tuhan memberikan Pancasila untuk menyatukan rakyat yang beragam agama, suku di bangsa kita. Hafal gak ayat sila Pancasila? Di sini rakyat Indonesia angkat tangan. Pancasila tolong ditayangkan. Nomor 1, sama-sama. Ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa sekali. Di sila pertama ini persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 12. Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Keren gak? Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita luar biasa, Pancasila ini Alkitabiah. Haleluya. Indonesia menjadi kaya justru karena perbedaan dan keberagaman yang ada. Orang melihat keberagaman, perbedaan sebagai satu masalah. Padahal Indonesia menjadi kaya karena keberagaman yang ada. Saya mau bacakan data statistik. Ada 16.772 pulau di Indonesia. Katakan wow. Ada 1.300 suku lengkap dengan makanan khas dan budaya yang berbeda. Katakan luar biasa. Ada 715 bahasa daerah. Ada jumlah penduduk kita berapa? 281.603.800 jiwa. Wow. Bangsa kita ini kaya. Bukan hanya kaya SDM-nya. Penduduknya overload. Kita kaya dengan bahasa. Sebagai yang terbanyak nomor 2 di dunia setelah Papua Nugini ya. Kemudian ada 1.300 suku yang notabene artinya apa? Beda bahasa, beda budaya, beda makanan. Kata suami saya, Indonesia gak bakal miskin. Orang mau kuliner datang ke Indonesia. Ada 1.300 jenis masakan khas daerah. Kalau masing-masing suku punya 5 jenis masakan berbeda, pusing kita. Tapi Indonesia sangat kaya. Justru karena keberagaman yang ada. Perbedaan dan keberagaman di Indonesia adalah harta bangsa kita. Katakan amin. Di Pancasila sila ketiga dikatakan persatuan Indonesia. Hanya bisa diwujudkan kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan keberagaman. Katakan amin. Tuhanlah yang memberkati bangsa kita dengan segala keberagaman yang ada. Bukankah orang tidak bisa pilih lahir di mana?
Bukankah orang tidak bisa milih lahir di suku apa? Bukankah orang tidak bisa milih lahir dari orang tua seperti apa? Kalau orang bisa milih mereka mau lahirnya di mana kira-kira? Anda mau lahir di mana Bapak Agus? Di Indonesia. Di mana? Indonesia kan banyak. Di Medan, yes. Horasbah. Pak Hendra, memilih lahir di mana kalau bisa milih? Jakarta ya, bangga jadi orang Jakarta. Kita kalau bisa milih, kita maunya lahir di kota. Yang ada rumah sakitnya. Yang dokternya bagus. Ada amin ibu-ibu? Kita kalau bisa milih, gak mau lahir di gunung. Yang gak ada puskesmasnya. Yang dokternya saban datang, saban enggak. Yang gak jelas peralatan medisnya. Steril apa enggak. Orang gak bisa milih lahir di mana. Tapi seringkali kita bangsa Indonesia tidak menyadari bahwa Tuhanlah yang menciptakan keberagaman kita dan kita tidak suka dengan perbedaan yang ada. Kita mandang rendah sedikit banyak dalam hati kita, kita memandang orang yang lebih gelap kulitnya dari kita. Hanya karena mereka tidak bisa sekolah tinggi dan mereka berasal dari keluarga miskin. Dan pekerjaan yang mereka bisa lakukan hanya jadi kuli bangunan, pembantu rumah tangga, supir Anda. Saya mau kasih tahu, cintailah mereka. Karena Tuhan sayang mereka juga. Amen. Kita ini harus menghargai kedaulatan Tuhan. Karena kita tidak bisa menentukan. Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Pinter, berarti dulu sekolahnya berhasil ya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada cengkraman burung Garuda, lambang negara kita. Nah, semboyan negara ini menggambarkan kondisi Indonesia yang berbagai suku, budaya, adat, agama. Tapi kita semua harus jadi satu bangsa yang utuh, katakan amin. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 1 Korintus 12 ayat 25, kita sama-sama baca. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saya langsung ingat ayat ini ketika bicara soal persatuan. Bagaimana kita menjunjung persatuan. Kita harus lestarikan budaya gotong royong. Budaya gotong royong itu budayanya Indonesia. Yang satu susah dibantu. Amen. Kita saling pikul satu sama lain. Kita harus saling bantu supaya kita bersatu. Saya tuh senang loh punya suami tuh sehati sama saya. Bapak Ibu tahu sejak kami berdiri di MOI ini, kami mengundang gembala-gembala, gereja-gereja dan persekutuan yang ada di MOI untuk makan malam bersama. Kami traktir mereka makan. Sudah 2 kali berjalan, maklumlah pendeta-pendeta sibuk sekali. Mereka sampai kaget karena belum pernah terjadi. Mereka sangat senang karena mereka anggap gini, gereja kita cukup besar tapi kita punya inisiatif mengundang mereka yang kecil-kecil gitu loh, ngerti gak? Nah di saat kami makan malam sama-sama, kami sharing, berbagi apa kesulitan mereka. Kami ngobrol sama gembala GSJS di bawah, di Flix. Kami ngobrol sama gembala Hokim Tong di depan. Kemudian kami ngobrol sama beberapa gereja yang kecil-kecil. Kami ngobrol kesulitan mereka apa. Tahu nggak kerja sama gereja kita tuh? Sangat baik dengan mereka. Gereja GSJS, 1 kali ibadah itu kick drumnya rusak. Langsung pengerjanya naik ke sini. Bisa pinjam nggak? Saya bilang kasih, angkat cadangan kita mujizat masih ada 1 yang kita simpan, mereka bawa. Terus mereka lagi perjamuan kudus kehabisan. Boleh gak pinjam sama Ici, butuh berapa? 3.000, oh jangan kok 3.000 kita juga kurang. 1.500 boleh, boleh. Angkat, nanti gantinya bulan depan. Saya bilang aman pakai aja. Ketika 1 hari kita overflow dan kita kehabisan perjamuan kudus, kita kemana? Ke GSJS juga. Pastor Andrew sama istrinya baik banget, meskipun umurnya 20 tahun lebih muda di bawah saya. Baik banget. Saya bilang, kalau Ici kepenuhan, Anda ibadah di bawah aja. Ya, jangan beda-bedain, sama-sama ikut Yesus kok. Bahkan gereja Hokim Tong di depan pengajarannya bagus. Kalau Ici terlalu penuh, Anda boleh ke sana juga. Kita sama-sama cari Tuhan toh. Khotbah saya bisa ditonton di YouTube, aman. Benar. Bahkan, minta maaf, di sebelah ada GBI. Kalau sampai ini penuh, Anda bisa ke GBI juga. Kita gak boleh beda-bedain, kita sama-sama ikut Yesus kok. Betul? Kita harus bersatu, gak perlu gereja siapa lebih besar, duit siapa lebih banyak, gak penting. Efesus 4 ayat 2, ayat terakhir dari saya. Hendaklah kamu selalu
rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sebagai orang percaya, kita harus berkontribusi dalam kesatuan bangsa. Indonesia sangat beragam, agama, suku, bahasa. Jangan sampai orang Kristen itu malah memicu perpecahan di tengah-tengah umat beragama. Jangan saling menantang, jangan saling menghina, merendahkan, mengejek orang yang beragama berbeda. Tidak usah saling mengata-ngatai, kita harus saling mengasihi, katakan amin. Jangan sampai orang Kristen menolak perbedaan. Karena Tuhanlah yang memberikan keberagaman menjadi harta bagi bangsa kita. Karena beda itu indah. Katakan kanan kirimu, beda itu indah. Amen. Seperti Tuhan menciptakan kita semua berbeda, tapi kita bisa sama-sama ada di sini. Mari keluarga besar ICI, saya ajak Anda. Jadilah pembawa damai dimanapun Anda berada, di kota manapun Anda hidup, di gereja manapun Anda berjemaat. Jadilah pembawa damai, jangan membawa perpecahan yang membuat orang merasa saya aliran ini, saya aliran itu, saya golongan ini, saya pengikut itu. Jangan, kita sebagai orang percaya harus berkontribusi dalam kesatuan bangsa. Karena Tuhan kita sama. Amen. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan atas segala bangsa. Engkau yang menciptakan kami semua, umat manusia. Kami bersyukur kalau Indonesia boleh Tuhan berkati dengan keberagaman suku, dengan keberagaman bahasa, bahkan agama. Kami berdoa biar kasih-Mu menyatukan kami semua. Biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa damai, kesejahteraan bagi bangsa kami. Bukan menyulut api perpecahan dan pertengkaran. Kami mau jadi pembawa damai bagi bangsa kami. Kami mau menjadi penyatu bagi bangsa kami. Karena Tuhanlah yang menciptakan kami semua. Terima kasih Tuhan. Katakan aku bersyukur buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami. Dengan roh takut akan Engkau. Biar dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, orang boleh mendengar tentang Kristus. Oleh setiap hamba-hambamu. Di setiap gereja, di segala denominasi. Nama Tuhan boleh dipermuliakan dan kasih Tuhan boleh dinyatakan. Sebab Engkau berkata, dunia akan tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu ketika kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja-Mu dimanapun berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati sama-sama katakan, Amen.